Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Yusuf Iksan William Siregar dengan NIM 103012184. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola dan etika AI di Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, tata kelola dan etika AI di Indonesia yaitu memahami kebijakan, implementasi, dan tantangan untuk pemanfaatan AI yang bertanggung jawab. Langsung saja kita pembahasannya. Apa itu AI dan fokus Indonesia? Nah, AI atau kecerdasan artifisial yaitu sistem yang meniru kecerdasan manusia untuk memecah masalah dan belajar sesuai eh, salah. Kecilin kecilin. Deyan anjing goblok. Oke. Assalamualaikum. Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Yusuf Iksan William Siregar dengan NIM 103012400 Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola dan etika AI di Indonesia, memahami kebijakan, implementasi, tantangan untuk pemanfaatan AI yang bertanggung jawab. Apa sih itu AI dan apa fokus Indonesia? Kecerdasan artificial intelligence atau AI yaitu sistem yang meniru kecerdasan manusia untuk memecahkan masalah dan belajar melalui data-data yang disediakan sesuai dengan definisi yang ada di Indonesia. Nah, AI-nya AI di Indonesia itu mempunyai 4 pilar untuk pengembangannya. Yang pertama ada riset dan inovasi, yaitu mendorong penelitian untuk penemuan yang baru dan masih fresh. Yang kedua, ada infrastruktur data, yaitu membangun fondasi data yang kuat. Selanjutnya ada pengembangan talenta, yaitu mencetak ahli di bidang AI. Dan selanjutnya ada etika dan kebijakan, memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan sesuai norma-norma yang ada di Indonesia. Nah, fokus pemerintah yaitu pemerintah Indonesia sangat menekan dan mengembangkan talenta serta aspek etika dan kebijakan yang ada di Indonesia mengenai AI. Nah, AI dalam praktik implementasi di Indonesia dibagi dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada permintaan e-gov, ada ke ada kota cerdas, space assembly and repair, outer solar system exploration, outer solar system and exploration. Yang pertama ada permintaan e-growth, yaitu otomatisasi perizinan dan dokumen. Yang kedua ada kota cerdas atau smart city, yaitu contohnya pengolahan sampah, pemantauan kualitas udara, pemantauan lalu lintas, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya ada space assembly and repair. Contohnya yang ingin diimplementasikan di Indonesia yaitu ada prediksi dan pemantauan dini mengenai kerusakan-kerusakan yang ada di sistem-sistem elektronik atau sistem-sistem yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada Outer Solar System Exploration, yaitu pengawasan anggaran, anti korupsi, analisis data, dan pemantauan digitalisasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada pengawasan CCTV dan keamanan cyber. Nah, tantangan etika utama dalam AI sendiri dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada penggantian pekerjaan. Ini tentu sangat 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 konsen dan sangat harus diperhatikan karena kekhawatiran ini akan hilangnya lapangan pekerjaan manusia yang semuanya digantikan oleh AI dan mesin-mesin yang dibuat. Yang kedua ada bias dan diskriminasi. AI bisa memperkuat prasangka dalam pengambilan keputusan. Namun,
namun karena AI tidak memiliki pikiran dan tidak memiliki apa sih namanya pikiran dan tidak memiliki nalar seperti manusia, jadi dia lebih condong, lebih bias atau lebih condong ke data yang lebih banyak, mau entah itu datanya benar atau salah. Jadi lebih rawan tentang bias data dan diskriminasi dalam sistem. Selanjutnya ada privasi dan keamanan data. Resikonya yaitu penyalahgunaan dan pengumpulan data yang sangat berlebihan. Kenapa ini sangat dikhawatirkan? Ya karena eh, dengan pengumpulan data yang masif dan sangat berlebihan, jadi eh, penduduk yang ada di Indonesia ini lebih condong tidak memiliki privasi karena semua data dimanfaatkan oleh AI untuk memperoleh informasi. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Sulitnya memahami cara AI untuk mengambil keputusan seperti black box. Nah, jadi eh, terjadinya tidak transparan atau tidak akuntabilitas gitu. Karena eh, kita tidak tahu cara AI itu mengambil keputusannya bagaimana, seperti apa dan eh, seperti kita mengambil mengambil benda yang di dalam kotak hitam aja atau mengambil kucing di dalam karung. Kita tidak tahu apa yang ada di apa yang dilakukan dan apa yang ada di dalamnya untuk mengambil keputusan. Apakah dia sudah eh, fair atau tidak. Selanjutnya ada misinformasi dan manipulasi. Nah, potensi AI ini untuk menyebarkan berita bohong atau hoax itu sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat bisa terjadi dikarenakan penyalahgunaan AI yang tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada senjata otonom, yaitu resiko kerusakan fatal dari sistem AI yang beroperasi sendiri. Oke, selanjutnya potensi ekonomi digital dan kontribusi AI di Indonesia. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Nah, diproyeksikannya mencapai 200 sampai 360 miliar pada tahun pada dari sekarang hingga pada tahun 2030 nanti. Nah, kontribusi AI-nya yaitu diperkirakan menyumbang sebesar 366 miliar US dollar terhadap PBD Indonesia pada 2030 nanti. Selanjutnya ada basis pengguna kuat. Lebih dari 221 juta pengguna internet atau sekitar 79,50% presentasi dari rakyat Indonesia itu menggunakan AI. Nah, kolaborasi internasionalnya kerjasama dengan AI, rekayasa teknologi seperti Facebook, Google, Microsoft, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana sih AI itu bekerja? Nah, AI itu bekerja dengan data latih atau data yang dikerjakan kepada AI untuk mengambil pola, mengambil keputusan, dan menentukan apa yang harus dilakukan. Algoritma pembelajaran mesin ini juga digunakan AI untuk mengambil keputusan karena aturan yang digunakan AI untuk menentukan pola dari data tersebut menggunakan algoritma. Selanjutnya ada model AI. Nah, dari model AI ini hasil dari proses pelatihan yang dapat menghasilkan konten-konten baru, teks, gambar, dan apapun yang ingin kita hasilkan. Selanjutnya ada AI generatif. Nah, jenis AI ini mampu menciptakan konten baru berdasarkan data yang telah dipelajari. Jadi dia eh, sudah mengumpulkan data, mempelajarinya, dan dia memunculkan ide-ide baru dan memunculkan inovasi-inovasi baru untuk ide-ide yang sebelumnya udah ada maupun sudah ada ataupun belum yang dimodifikasi gitu. Oke, selanjutnya ada prinsip AI yang etis atau rekomendasi dari UNESCO. Yang pertama ada keadilan. Nah, AI ini harus memastikan AI tidak bias dan adil untuk semuanya. Nah, selanjutnya ada dapat dijelaskan atau explainability, memahami bagaimana AI mengambil keputusan. Jadi kita harus paham
AI itu mengambil keputusannya bagaimana. Jadi kita mengurangi resiko bias data dan eh, kecenderungan kita terhadap menggunakan AI. Selanjutnya ada keadaan atau robustness. AI juga harus bekerja dengan benar dan akurat. Jadi, apapun yang dibuat keputusan AI itu harus kita tinjau ulang dan kita cek terlebih dahulu. Transparansi. Nah, keputusan dan mekanisme AI juga harus jelas, transparansi dan eh, harus harus bisa dilihat dan dipahami oleh kita semua. Selanjutnya ada perlindungan data, menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Nah, peta jalan yang AI yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Starnas AI, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia. Nah, dokumen ini dari dokumen panduan pemerintah. Pendekatannya yaitu ada dua, horizontal dan eh, vertikal harusnya, tapi di sini tidak ada. Tapi langsung aja yang vertikal itu spesifiknya per sektor. Regulasinya Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Selanjutnya ada inisiatif. eh, yang pertama ada pengembangan talenta, yaitu program Digital Talent Scholarship atau DTS, dan yang terakhir ada platform teknologi AI for All, Digital Nation, dan Merdeka Kampus. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.